Oke anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam pertemuan kedua materi 1 pembelajaran bahasa Indonesia. Pertemuan minggu sebelumnya kita membahas tentang menulis surat lamaran pekerjaan secara umum. Kali ini di pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan secara khusus tentang sistematika penulisan surat lamaran yang baik. Kemudian kita mencoba untuk menyusun surat lamaran sesuai dengan keinginan ataupun niat kita untuk mau lamar di mana. Silakan kepada adik-adik semua untuk bisa mengikuti video pembelajaran ini dengan baik sehingga Anda bisa mendapatkan hasil yang baik dalam pembelajaran ini, terutama membuat surat lamaran pekerjaan. Jadi adik-adik harus bisa membuat sendiri surat lamaran pekerjaan. Baik, tapi sebelum kita membuat surat lamaran pekerjaan, saya mau tanya dulu keberadaan kalian dalam pertemuan kedua ini. Apakah kalian dalam keadaan sehat walafiat? Ya, saya mengharapkan kalian semua, kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Yesus Kristus. Kemudian kita juga dijauhi dari segala macam penyakit dan segala macam hal-hal negatif yang ada di sekitar kita. Baik adik-adik, mari kita memulai pembelajaran di pertemuan kedua ini dengan kita berfokus kepada sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Saya sudah menyiapkan materinya di file PowerPoint. Silakan adik-adik mengikuti materi ini secara serius supaya bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dalam pembelajaran ini adik-adik. Silakan teruskan. Oke, kita mulai. Seperti tadi di pembukaan saya, materi kita hari ini adalah sistematika surat lamaran pekerjaan adik. Hal-hal apa saja yang akan kita pelajari dalam sistematika surat lamaran pekerjaan ini, mari kita ikuti bersama-sama. Yang paling pertama, sistematika yang paling pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat adik. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat ini bagaimana? Kalau di materi 1, di pertemuan 1 saya menjelaskan tetapi secara keseluruhan saja. Sekarang saya mau menjelaskan secara detail supaya adik-adik nanti sebentar bisa menulis surat lamaran. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat ini biasanya ditulis di pojok kanan atas dalam lembaran surat. Lembaran surat lamaran. Kemudian tempatnya di mana, tanggalnya di mana, itu disesuaikan dengan di mana adik atau di mana kalian tinggal, kemudian tanggal berapa kalian menulis surat lamaran. Misalnya Anda tulis surat lamaran hari ini, maka di Boru maka tulis Boru tanggal sekian, atau Boru ini hari tanggal 2 ya, Boru 2 Agustus 2021. Seperti itu cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Kemudian ingat tempatnya itu di bagian pojok kanan atas dalam lembaran surat lamaran. Kemudian yang kedua, nomor surat. Nah, nomor surat ini kita isi apa-apa saja yang ada dalam nomor surat ini. Nomor surat itu biasanya ditulis dengan menggunakan aturan, yakni yang paling pertama itu adalah nomor surat yang keberapa yang Anda tulis, terutama surat lamaran. Biasanya untuk surat lamaran itu ditulis 01, kemudian garing, kemudian singkatan nama Anda. Misalnya saya Ignatius Sanikoten, maka ISK. Nah, kalian silakan. Misalnya nama Anda Antonius Da Costa, maka ditulisan di surat lamaran itu di bagian nomor surat itu adalah 01 garing AD. Masih ada lanjutan lagi. Kemudian garing, kemudian SL itu artinya surat lamaran, garing tahun pembuatan surat 2021 kalau memang Anda tulis surat sekarang.
Jadi itu penjelasan tentang bagaimana penulisan nama suratnya. Kemudian yang ketiga, tentang lampiran surat. Lampiran surat lamaran pekerjaan itu biasanya ditulis seperti ini aja. Lampiran satu berkas, ya, satu berkas. Maksudnya apa? Berarti surat lamaran itu bukan hanya surat lamaran saja yang dikirim, tetapi ada file-file lain yang Anda kirim, yang Anda sertakan dalam surat lamaran itu, yang awalnya saya sudah jelaskan. Misalnya bersama ini saya lampirkan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah dan sebagainya. Nah, itu yang dimuatkan di dalam lampiran. Jadi ketika diisi surat itu, adik-adik atau anak-anak sudah memasukkan syarat yang sudah diminta, kemudian harus di belakang surat lamaran itu harus dilampirkan file-file yang tadi diminta. Jadi itu lampiran suratnya. Makanya untuk surat lamaran itu tidak bisa kalau ditulis lampiran kemudian straight kosong, tidak bisa. Harus ada file pendukung atau file yang bisa disertakan dalam surat lamaran itu sesuai dengan permintaan dari perusahaan ataupun dari tempat di mana Anda mengajukan permohonan lamaran itu. Kemudian sistematika yang keempat itu adalah perihal surat. Ya. Perihal surat permohonan lamaran ataupun lamaran pekerjaan atau permohonan pekerjaan itu di perihal suratnya. Kemudian tentang sifat surat yang resmi dan tidak resmi itu tidak tertulis di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, tidak diwajibkan, tetapi ada hal-hal penting yang harus diperhatikan terkait dengan tempat, nomor, lampiran surat, perihal dan hal-hal lain. Oke adik, kita lanjut. Kemudian bagian kelima, tujuan surat. Nah, tujuan surat ini nanti anak-anak tulis, ya, kalau misalnya dalam surat lamaran itu yang kalau misalnya Anda buat, maka Anda tulis misalnya kepada yang terhormat. Tujuan suratnya itu kemana? Ya, pimpinan di mana? Misalnya ke kepala SMKN 1 Wulan Gita ataupun ke komite SMKN 1 Wulan Gita, misalnya Anda mau lamar bekerja, maka Anda tulis kepada yang terhormat Ketua Komite SMK Negeri 1 Wulan Gita. Itu tujuan suratnya. Nah, di dalam tujuan surat ini ada dua bagian yang harus Anda perhatikan, yang tadi saya sudah jelaskan, terhadap atasan atau pimpinan. Jadi tujuan surat itu ditujukan kepada atasan atau pimpinan. Kepada yang terhormat, Bapak Kepala SMKN 1 Wulan Gitang ataupun Ketua Komite SMK Negeri 1 Wulan Gitang dan sebagainya. Itu di bagian atasan pimpinan atau pimpinan. Kemudian tujuan surat yang kedua itu alamat lengkap kantor atau perusahaan. Di atas tadi kita sudah tulis kepada yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Wulan Gitang, kemudian di bawahnya di Boru ataupun di Wulan Gitang, ya, harus lengkap. Kemudian yang keenam itu tentang salam pembuka surat dengan hormat, biasanya seperti itu, ya. Kemudian di dalam salam pembuka surat lamaran pekerjaan itu cukup Anda mengucapkan salam pembuka saja, ya. Yang ketujuh, pembukaan. Bagian yang ketujuh, pembukaan. Nah, atau di dalam situ saya jelaskan tentang paragraf pembuka. Maksudnya modelnya seperti apa ketika kita membuatkan di paragraf pembuka surat lamaran atau di bagian pembukaan. Di materi saya sebelumnya, di video sebelumnya itu saya menjelaskan tentang paragraf ataupun bagian tesis, pernyataan tesis dan pernyataan argumentasi. Di bagian pembukaan paragraf ini atau pembukaan atau paragraf pembuka ini harus Anda masukkan bagian tesis, pernyataan umum dan pernyataan khususnya ataupun argumentasinya. Nah,
Di sini saya jelaskan. Paragraf pertama biasanya berisi pernyataan tesis. Pernyataan tesis atau pernyataan umum. Pernyataan tesis itu yang bagaimana? Yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, di materi pertama kemarin. Saya ingatkan lagi. Biasanya di dalam pernyataan tesis itu ditulis seperti ini. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan melalui iklan ataupun melalui media massa, media cetak, pos kupang dan sebagainya. Nah, itu yang nanti Anda tulis di bagian paragraf pembuka dalam bagian pernyataan tesis. Kemudian di paragraf kedua berisi argumen memperkuat pernyataan umum. Bagaimana mengisi ataupun menuliskan argumen dalam pernyataan memperkuat pernyataan umum dalam sebuah surat lamaran. Itu adik-adik sama seperti kemarin saya jelaskan. Maksudnya argumen ataupun pernyataan yang bersifat argumen itu yang bagaimana? Itu artinya Anda harus memperkuat pernyataan tesis, ya. Pernyataan tesisnya tadi berdasarkan informasi yang diperoleh dan sebagainya. Kemudian bersama ini saya lampirkan. Nah, itu memperkuat argumen, memperkuat tesis. Ya, adik ya. Kemudian bagian sistematika yang ke-8 tentang isi surat lamaran pekerjaan. Namanya surat lamaran pekerjaan berarti isinya adalah permohonan pekerjaan. Jadi di dalam paragraf itu Anda menuliskan tentang Anda mau lamar di mata pelajaran apa, yang harus Anda ajarkan apa, dan sebagainya. Jadi isinya berupa permohonan untuk melamar kerja, ya adik-adik ya, atau anak-anak ya. Kemudian yang ke-9 bagian penutup. Nah, bagian penutup ini sama seperti yang materi sebelumnya saya jelaskan. Demikian permohonan saya, atas urusan selanjutnya disampaikan terima kasih. Demikian urusan saya, atas pertimbangan dan urusan selanjutnya saya mengucapkan terima kasih. Jangan perpanjang permasalahan. Artinya jangan terlalu berlebihan. Ya, ucapkan terima kasihnya cukup terima kasih, jangan berlebihan, jangan beribu-ribu terima kasih, berlimpah-limpah terima kasih dan sebagainya. Kemudian bagian 10 itu tentang nama, tanda tangan dan materai. Jadi di bagian nama, tanda tangan dan materai itu biasanya sudah selesai tulis surat lamaran. Kemudian di bawahnya di pojok kanan bawah pojok kanan bawah tadi kan di nomor tanggal, tempat dan tanggal pembuatan surat pojok kanan atas. Kemudian nama, tanda tangan dan materai itu di pojok kanan bawah. Di pemohon di bawah sebelum nama Anda di atasnya itu ada tulisan pemohon. Jangan pakai hormat saya. Ya, adik-adik saya ingatkan sekali lagi. Jangan pakai kata hormat saya. Ya, bisa mengerti maksudnya ya. Nah, jadi yang kata yang paling santun itu adalah pemohon, kemudian spasi, kemudian nama Anda, misalnya saya contoh Ignatius Sanikoten, kemudian Anda tanda tangan. Kalau memang diminta pakai materai ya materai, kalau tidak ya tidak. Tetapi untuk surat lamaran pekerjaan itu walaupun tidak diminta, tetapi harus dimasukkan dengan atau ditempel materai di dalam situ. Kemudian yang ke-11 itu tembusan. Ini double ya. Untuk yang ke-11 itu tembusan. Dan tembusan itu tidak wajib adik-adik. Ya. Tembusan itu tulisnya bagaimana? Misalnya tujuan surat Anda ditujukan kepada ketua komite SMKN 1 Wulang Gitang. Maka di bawah tembusan itu adalah kepala SMKN 1 Wulang Gitang. Ya. Tidak bisa Anda tulis surat lamaran ke kepala SMKN 1 Wulang Gitang, tembusannya ketua komite. Ya. Nanti baru kenapa bisa seperti itu? Nanti baru saya jelaskan pada bagian berikutnya terkait dengan
tata cara penulisan surat lamaran terutama di bagian tembusan. Bisa anak-anak ya. Kita lanjut. Contoh surat lamaran pekerjaan. Yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya itu tentang sistematika. Kemudian sekarang adik perhatikan baik-baik tentang contoh surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika yang tadi ya. Nah, ini saya sudah masukkan contoh surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematika yang tadi saya jelaskan. Yang tadi nomor dan tempat pembuatan surat yang tadi di awal itu, ini contohnya yang realnya seperti ini. Lihat di kursor yang saya gerakkan. Kemudian nomor surat yang tadi saya jelaskan ini adik-adik ya. Nomor 01 garing AM garing SL garing 2021. AM ini nama singkatan. Saya kasih contoh misalnya di sini AM Antonius Arnoldus Muda di sini ya. AM ini berarti Arnoldus Muda. Kemudian SL surat lamaran 2021. Kemudian lampiran tadi yang saya sampaikan tadi di sebelumnya, satu berkas ya, tidak bisa kita pakai strap, tidak bisa. Kemudian di bagian perihal itu lamaran pekerjaan. Kemudian di bagian tujuan surat tadi yang saya jelaskan, tujuan suratnya seperti ini adik. Ketika Anda menulis surat lamaran pekerjaan, bagian tujuan surat lamaran pekerjaan Anda harus tulis seperti ini ya. Anda harus tulis seperti ini ya. Atasan, kemudian alamatnya misalnya di Ladang Tukang. Kalau Anda tahu alamat lengkap silakan, misalnya jalan Trans Flores ataupun jalan apa yang ada di Ladang Tukang ya. Kemudian salam pembuka yang tadi dengan hormat ini. Kemudian pernyataan paragraf pembuka tadi ya, pernyataan tesis merupakan. Nah ini berdasarkan informasi dari yang didapat dari Poskupang ini ya. Kemudian mempertegas pernyataan atau argumen Anda itu tentang ini semua ini ya. Yang di lampiran ini di paragraf kedua dan ketiga. Kemudian isi surat lamaran pekerjaan itu ya ini. Sebagai tenaga yang selama melalui surat lamaran ini saya berminat untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut ya. Nah semuanya ini adalah isi surat lamaran pekerjaan. Di dalam itu mencantumkan nama jelas Anda, kemudian sampai dengan nomor handphone Anda. Itu ada di bagian isi surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang berikut tadi bagian penutup ya. Demikian surat lamaran ini saya buat, besar harapan saya dapat bekerja sebagai tenaga instalatif pada PT ini. Atas pertimbangan dan urusan selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Jangan pakai yang aneh-aneh, saya sekali lagi sampaikan ya. Jangan pakai yang aneh-aneh. Oke. Kemudian setelah surat lamaran pekerjaan, setelah paragraf penutup, maka di sini nama terang dengan tanda tangan dan materai. Di sini yang tadi saya katakan tadi, di sini jangan pakai hormat saya, tetapi pakai pemohon. Pemohon, kemudian tanda tangan di bawah nama Anda Arnoldus Muda misalnya. Baik adik, jadi ini coba Anda perhatikan sekali lagi dulu slide ini, terutama di contoh real surat lamaran pekerjaan yang saya berikan kepada adik-adik. Maksudnya supaya adik-adik membuatkan contoh surat lamaran pekerjaan seperti ini sistematikanya, seperti ini bentuk penulisannya, posisinya dan sebagainya. Oke, sekian video tentang materi pertama tentang menulis surat lamaran pekerjaan dan sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anak bisa memahami materi ini supaya Anda bisa mengerjakannya atau membuat surat lamaran pekerjaan. Kemudian tugas satu yang saya sudah berikan, tinggal Anda sesuaikan atau tinggal Anda buatkan surat lamaran sesuai dengan sistematika yang saya berikan tadi. Oke, terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya, terima kasih atas perhatian dan kerjasama anak-anak semuanya.
Semoga video pembelajaran di pertemuan kedua ini bermanfaat bagi anak-anakku semuanya dan bisa dibuktikan dengan membuat surat lamaran pekerjaan. Oke, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.